Sudah? Saya tunggu dulu. Kalau sudah, saya mau mengajak teman-teman semua untuk sharing, tapi mungkin perwakilan saja. Masing-masing nomor boleh diwakilkan oleh satu teman. Siapa yang mau mewakili bercerita untuk nomor 1? Ibu? Oke. Terima kasih Mbak Roy. Untuk pengalaman yang menyenangkan yang paling diingat dan nggak mungkin saya lupakan itu kenangan bersama ayah saya waktu kelas 1, 2 sampai kelas 3 itu diajak tidur di kapal laut. Kebetulan orang tua bapak saya itu punya kapal. Nah, jadi setiap malam itu tidurnya di laut berdua di dalam kapal. Terus kemudian kalau air agak surut diajak cari rajungan. Masya Allah, senang sekali gitu. Itu yang nggak bisa saya lupakan, itu pengalaman yang luar biasa buat saya dan sangat saya selalu ingat, apalagi beliau sudah tidak ada. Itu mungkin kita perlu ciptakan suasana kayak gitu seperti untuk anak-anak kita yang mungkin akan susah untuk dilupakan. Ya, terima kasih Mbak Ruri, Bu Maria. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Maria. Saya dengan ceritanya ini sampai merinding-merinding gitu. Wah, seru banget punya kapal laut ya. Di sini tuh kapal itu sesuatu yang jarang dijumpai. Oke, terima kasih Bu Maria. Yang kedua, siapa yang mau berbagi pengalamannya? Saya dengan Budija. DJ waktu dulu sekolah ya. Sudah jadi bunda Teja. Ini pengalaman yang paling tidak menyenangkan dan yang paling diingat sampai sekarang. Saya dulu itu kelas 5 SD pernah ikut lomba paduan suara, Bu. Guru seninya namanya Budije. Terus suara saya itu kayaknya memang karena tipenya keras, jadi kalau salah itu sangat terdengar. Saya dipukul pakai sapu lidi. Iya, jadi saya ingat banget itu. Saya dipukul pakai sapu lidi di depan teman-teman. Jadi, tapi saya tidak menangis di situ. Pulang sekolah saya baru menangis sama ibu saya. Sampai saya bilang, saya nggak mau ikut lomba, gitu kan. Tapi ibu saya yang selalu bilang, ayo kamu pasti bisa. Dia bilang gitu. Karena memang waktu saya masih kecil itu orang tua saya kan terbatas karena sudah tidak bekerja dua-duanya. Terus saya itu bisa beli tas baru, bisa beli sepatu baru dengan cara ya saya harus ikut lomba dan menang. Dari situ akhirnya saya bilang saya harus bisa gitu. Akhirnya alhamdulillah di situ menang. Sampai SMP SMA saya selalu ikut lomba dan motivasinya memang supaya saya bisa punya sepatu baru gitu. Karena kalau nggak gitu saya nggak punya sepatu baru. Akhirnya terbiasa ikut lomba sampai usia saat ini gitu. Ya itu, terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan buat Bu Dija. Ceritanya juga menyedihkan tapi juga menyemangati ya. Oke, karena semangatnya jadi terus tumbuh gitu. Oke, berikutnya nomor 3. Siapa yang mau share? Silakan Bu. Saat dewasa, khususnya saya sudah menikah, itu saya pernah melakukan tindakan yang membuat anak saya sendiri, khususnya bukan murid, itu tidak nyaman. Karena saya merasa anak saya ini kok nggak tidur siang, jadi waktu itu saya suruh tidur siang nggak mau. Oke, kalau mau tidur siang berarti ada 2 pilihan. Boleh nggak tidur siang main, dia suka main sepeda, kebetulan main sepeda, tapi dengan catatan harus hafalan waktu itu kalian 1 sampai 2, 3. Saya tutup dulu pintu, terus dia tutup pintu, "Mak, aku sudah hafal." Itu saya buka pintunya, terus hafalan kalian 1 bisa, kalian 2 bisa, kalian 3 bisa, baru dia boleh main. Nah, sekarang saya juga setelah semakin usia bertambah, ya Allah, ternyata saya itu melakukan hal yang salah. Kenapa tidak tidur siang hanya ingin main?